Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah keamanan sistem ya untuk pertemuan ke-12. Jadi untuk pertemuan ke-12 ini materinya yaitu pengenalan kriptografi gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi untuk standar kompetensinya ya pada akhir semester nanti mahasiswa ini menguasai pengetahuan, pengertian, dan ini ya pemahaman tentang teknik-teknik kriptografi. Jadi selain itu juga nanti Anda diharapkan mampu mengimplementasikan ya salah satu teknik kriptografi untuk pengamanan informasi yang akan dikirim melalui jaringan. Nah, kompetensi dasarnya yaitu kemampuan dasar mampu nih menyelesaikan soal algoritma kriptografi sederhana ya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah keamanan komputer. Nah, itu kira-kira nanti eh, kemampuannya ya. Oke, ini jadi isinya nanti adalah masalah ancaman dan keamanan komputer ya. Terus kemudian ini sejarah tentang kriptografi, terus kemudian terminologinya, algoritma, terus ini kriptografi klasik dengan PS ini ya, ada kriptografi yang modern gitu ya. Oke, jadi jadi masalah ancaman dan keamanan komputer ini ya pengamanan pada jaringan ya terhadap serangan itu hal yang utama yang harus diperhatikan ya. Nah, serangannya itu bisa berupa bentuk serangan, attack langsung ya, terus ini menyerang, memberikan gangguan lah ya gitu. Terus juga bentuk flooding yang membanjiri, ya ini acak gitu ya. Terus spam ataupun nanti botnet ya. Botnet ini semacam eh, serangan jaringan juga ya, kayak flooding, cuman ini tujuannya untuk routing ya. Terus kalau kita lihat di kriptografi ya, sejarah dari kriptografi, bahasa dari sisi bahasa, kriptografi itu ada dua kata yaitu kripto rahasia dan grafia tulisan. Berarti bisa juga di apa artikel sebagai tulisan yang rahasia. Ini sudah lama nih ya di kriptografi sudah lama digunakan oleh tentara Sparta di Yunani ya awal ini ya 400 sebelum Masehi ya. Ada lama cukup lama juga ya. Jadi menggunakan alat yang disebut ini Staceytel ya. Jadi Staceytel itu pita panjang dari daun papirus plus batang silinder. Itu pesan ditulis horizontal, baris per baris ya. Baris per baris, kemudian ini gambarnya seperti ini ya contohnya ya. Terus kemudian pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi seorang pengirim atau sender itu ingin mengirim pesan kepada seorang penerima atau receiver gitu ya. Nah, pengirim itu menginginkan pesan dapat itu dikirim secara aman gitu ya. Jadi pihak lain tidak bisa membaca gitu ya. Yaitu ia yakin bahwa pihak lain tidak dapat membaca isi pesan tersebut. Ya tujuannya itu. Hanya ini ya, pengirim dan penerima saja yang bisa. Oke, di sini ada pesan, terus plain text dan ciphertext. Jadi di sini ada plain text-nya, di-encrypt dengan kunci tertentu, ya. Bentuknya tersandi ya, atau ciphertext ya. Kemudian dari bentuk tersandi atau ciphertext dibuka, di deskripsi ya, deskripsi dengan kunci tertentu juga, ini plain text ya. Oke, di sini sama. Ini kalau model surat ya. Ini kalau model komputer di sini mengetik,
disandikan di jaringan ini dia bentuknya sudah tersandikan ya. Nah, ini di sini ada dua komputer di jaringan terhubung. Nah, sebelum dibaca itu dibuka dulu dengan kunci gitu. Nah, ini itu adalah terminologi dari kriptografi. Terus pesan itu adalah data yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya ya. Pesannya berupa plain text. Jadi agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain gitu ya, atau dicegat gitu ya, bisa itu dicegat. Terus maka itu pesan disandikan ke bentuk lain ya, atau ciphertext ya, bentuk yang telah disandikan gitu. Nah, kemudian nah, kriptografi sendiri itu adalah seni sekaligus ilmu ya, untuk menjaga agar keamanan pesan ya, menjaga keamanan pesan. Jadi pesannya itu agar aman. Ini menurut Schneider 96. Nah, ini praktisi ya, bisa pengguna kriptografi disebut kriptografer atau kriptografer ya. Nah, terus di sistem kriptografi, algoritma kriptografi, plaintext dan ciphertext dan kunci ya. Nah, ini sistemnya ada beberapa hal yang perlu deh. Ada algoritmanya juga ya. Ini sumber teks, ini teks tersandi ya. Terus ini ada kriptanalis ya, orang yang menganalisa kriptografi ya. Kriptanalisnya kerjaan, bidang kerjaan, bisa seorang ya. Ilmu dan seni untuk memecahkan ya. Jadi memecahkan yang cipertek tadi yang sudah tersandikan menjadi plain text ya. Ya, yang terbaca tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Pelakunya ini disebut kriptanalis. Yang ini kriptologi ini berarti ya studi mengenai kriptografi dan kriptanalis gitu ya. Nah, terus persamaan kriptografer dan kriptanalis itu masing-masing menerjemahkan ciphertext menjadi plain text ya. Perbedaannya adalah eh, kriptografer bekerja legitimasi ataupun bekerja atas ini sah gitu ya. Kriptografer kerja secara legitimasi, pengirim dan penerima pesan. Memang ada badannya, ada disahkan. Kalau kriptanalis ini bekerja atas nama menyadap, tidak berhak. Ya, diam-diam dengan tujuan tertentu dia gitu ya. Nah, itu perbedaan dari kriptografer dan kriptanalis ya. Nah, algoritmanya sekarang ya. Jadi algoritma dari kriptografi itu algoritma atau aturan untuk encrypting ya atau dechiffering ya yang berupa fungsi matematika. Kuncinya, jadi parameter yang digunakan untuk transformasi encrypter dan dechiffering itu adalah kunci ya untuk membukanya. Sedangkan ini penyadap itu orang yang mencoba ya, secara ilegal ya, orang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan, berarti bisa lewat jaringan ya, sadap gitu ya. Oke, di algoritmanya kriptografi ini ada dua macam, simetris dan asimetris. Ya. Nah, ini simetris lebih cepat, tidak membutuhkan ini apa itu resource sumber yang banyak, terus mudah dipakai dan untuk pesan yang kecil maupun besar ya. Dan ini tidak simetris ini tidak perlu atau need ya membutuhkan kunci untuk membukanya. Ya, oke. Terus yang asimetris tidak membutuhkan apa ini kunci dan ini bisa can be used ya dapat digunakan untuk enkripsi dan validasi. Nah, ini membutuhkan
resource yang besar ya. Hanya untuk ini pesan ukuran kecil asimetris. Jadi ada simetris dan asimetris. Sedangkan hibrid itu bisa dicampur keduanya. Bisa cepat dan non resource intensif ya. Jadi yang kelebihan-kelebihan dari asimetris yang dan simetris itu dicampur di sini ya. Oke. Nah, algoritma simetris ini misalkan dengan ini ya block keeper ya, yang jenis block keeper, algoritma DES, IDA dan AES ya. Yang stream keeper ini OTP A5 dan RC4. Nah, ini yang algoritma asimetris ya. Ada algoritma RSA mungkin pernah dengar ya. Ini nama orang ya. DH, ECC dan DSA ya. Nah, itu dari jenis-jenis ya. Ada algoritma simetris dan asimetris. Nah, ini perbedaannya gitu ya. Nah, algoritma kriptografi klasik itu beroperasi dalam mode karakter menggunakan gagasan substitusi dan transposisi ya. Nah, ini contoh ya. Teknik substitusi zipper. Nah, ini plain text, kunci, zipper text. Misalkan ini ya, huruf dengan kunci tiga ya, A, B, C ya. Misalkan namanya Adi ya. A-nya dirubah kunci tiga maju berarti satu 2 3 menjadi D ya. Adi. A-nya jadi D, ini tiga ya. D-nya satu 2 3 menjadi G ya. Sorry H ya. Berarti DH, I-nya menjadi satu 2 3 L. DHL gitu ya. AD menjadi DHL dengan kunci ini tiga ya, maju tiga ya. Nah, ini zipper tag ya. Ada plain text ke zipper tag plus tiga. Terus kalau membukanya jadi itu dengan kunci ya, gitu ya. Nah, ini dilewati saja. Nah, nanti bisa dengan ini Stekom. Stekomnya S-nya berapa gitu ya, S. Misalkan maju 3 S di sini ya. S menjadi TUV ya, TUV ya. TU TUV, V ya, S menjadi V ya. Nah, misalkan, ya ini misalkan Stekom ya. Oke, oke ini S-nya maju 3 berarti satu 2 3 ya menjadi V ya. Disandingkan dengan kunci 3. T-nya berapa? Ya, T-nya di sini maju satu 2 3 W ya. Nah, ini W, E-nya berapa nih? Satu 2 3 menjadi H ya. Nah, T-nya itu PWH ya. Terus K-nya satu 2 3 N ya, menjadi N ya. Nah, di sini ya. PWHN O, O masuk 3 juga tuh, 2 3 R ya. Dan M-nya di sini ya. Satu 2 3 menjadi P ya. Nah, oke. Jadi Stekom ketika disandingkan dengan maju 3 itu OWHNRP gitu. Ya contoh ya. Nah, ini yang ini menggunakan kunci di atas ya. Oke. Nah, teknik transposisi ya. Tentukan prioritas line tag. Tentukan prioritas Anda sebab kita tidak dapat mengejar semuanya. X ya. Algoritma 5 baris. Spiral arah jarum jam mulai dari kanan ke bawah. Nah, ini proses penyandiannya. Nah, ini bisa zipper tag-nya berapa gitu ya. Ini kalimat ini ya. Nah, nanti bisa di Anda ini ya. 5 baris ya. Spiral arah jarum jam ya.
Oke, itu bisa juga seperti itu ya. Terus yang itu yang klasik ya. Sekarang yang modern. Ya, sorry. Nah, sekarang yang algoritma yang modern beroperasi dalam mode bit. Ini kan digital ya, mode bit. Jadi kunci plain text, ciphertext diproses dalam rangkaian bit. Ya, operasi bitnya bisa XOR ya, paling banyak digunakan ya. Nah, oke. Nah, misalkan nih, yang modern ya, tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik, tetapi lebih rumit. Ini sangat sulit dipecahkan ya. Terus perkembangan algoritma kriptografi modern itu didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Nah, yang komputer digital ini, digital kan ini merepresentasikan data dalam biner ya, yaitu dalam biner. Contoh ini ya, nah, ini plain text ya. Jadi kalau eh, ini ada ASCII ya, ASCII American Standard Code Information Interchange. Sebenarnya kan huruf-huruf itu adalah bilangan biner ya. Nah, ini misalkan plain text-nya ini, angka bilangan biner ya, 101111 01110. Bila dibagi menjadi 4 blok ya, nah, kita bagi misalkan menjadi 4 blok. Nah, ini dibagi, ya, dari belakang satu, nah ini 4 blok ya. Jadi menjadi 01001 1101 0110. Nah, kalau dijadikan desimal, nah, maka ya, dinyatakan dalam 0 sampai 15. Nah, oke. Nah, ini dijadikan desimal ya. Ini berapa desimalnya ya? Misalkan ini kan pangkat 0 ya. Berarti 2 apa itu? 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 24 ya. Ditambah 2 pangkat 1 ya. Berarti ini 4 tambah 2 ya. Ya, maka di sini 6 ya. Nah, ini desimalnya ya. Nah, oke, nanti ini juga ya. Saya harus paham konversi bilangan ya. Kalau ini berapa yang ini? Ini kan 2, ini 4, 8 ya. Oke, benar tidak? Oke, di sini, ini sorry, 1 ya. 1 ini. 4 tambah 8 tambah 1 ya. 13 ya. Oke. Itu konversi dari ini, bilangan ini, biner ke desimal. Kalau yang ini 1, ini 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 plus 1. Ini, ini 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 ya. 8 ya. Berarti 9. Nah, ini 9. Oke. Nah, itu contoh plain text itu dibagi dulu ya. Nah, ini bila ini dibagi 3 bit ya, ini bisa dibagi 4 bisa ya, terserah yang membuatnya. Nah, ini dibagi 3 bit berarti yang ini eh, nah, ini maka 0, 110 ya, 010 ya. Itu kalau dibagi dalam 3 bit ya. Nah, nanti dikonversi lagi ke ini ke bilangan desimal gitu ya. Oke. Oke, dua macam kunci enkripsi. Public key ya, terbuka untuk semua orang ya, dan bersifat publik. Kalau yang hanya apa itu private, ini hanya untuk orang tertentu. Nah, ini misalkan ya, plain text ini nama orang Malaysia dienkrip dengan kunci.
Kuncinya ini misalkan tadi contoh tiga ya, maju tiga ini adalah kunci ya. Oke, ini pakai encrypt terus menjadi chipper kan, terus di decrypt. Ini punya kunci sendiri, punya punya alat ke public dan ini private ya. Nah, oke. Oke, terus ini menjadi plain text bisa dibaca, dibuka dengan kunci ya. Jadi encrypt, decryptnya itu dengan kunci ya. Ada yang kunci ini kalau itu ini kunci umum untuk membukanya, yang ini eh, bisa dengan kunci umum atau kunci khusus ya. Oke. Jadi implementasi dari kriptografi ini contohnya adalah untuk ektp ya. Nah, ektp itu datanya disandikan, terus juga untuk tanda tangan digital. Ya, ini data digital signature ya. Untuk ATM, untuk HP ya. Terus untuk ini pangkalan internet atau warnet atau dan lain-lain itu. Passwordnya terutama ya, pertama passwordnya itu bisa dienkripsi. Oke, kalau ini nggak usah, sebentar. Oke, kita bahas yang ini aja nggak apa-apa lah. Eh, buatlah cipertek dari Plantek berikut Semarang ya. Ya, misalkan Semarang dengan kunci tiga nih ya. Ya, tiga ya. Di sini tiga. Ya kayak tadi ya S ya. Ini Semarang maju tiga, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Menjadi V ya. S-nya menjadi V ya. Yang ini S, nah itu menjadi V. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya, oke. Terus pelatihan pekerti gitu ya, misalkan ya. Ini chipper, ini plain text ya. Oke, kalau chipper text dari plain text ya. Nah, kalau mau dibuka kuncinya tiga gitu ya. Jadi ini kebetulan sama kunci untuk mengenkriptnya dan kunci untuk dekryptnya. Nah, ini P ya. P berarti di sini kan. Satu, dua, tiga. P menjadi S ya. Nah, ini. Oke, itu eh, contoh ya. Ini tidak usah ada tugas, sudah saya bahas ya. Nanti semua per huruf ya. Per huruf. Ya, oke. Oke, ini dengan teknik V-Generate Zipper dengan kunci Zipper 6, 7, 5, 17, 9, 10 ya. Nah, ini agak panjang ya. Nah, ini Lorena. Carilah zipper tag-nya. Lorena ya. Dengan kunci zipper 6 ya. 6L menjadi apa ini? L. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi R gitu ya. L-nya ya, Lorena ya. Oke, terus ini kalau O-nya apa ya? 6 ya. Nah, nanti ini sebenarnya kan untuk latihan ya, untuk latihan dengan 6, 7, 5, 17, 9 dan 10. Oke, ini di sini ini alfabet ya. Alfabet ada 25 ya. 26 lah ya. Oke. Lorena bisa juga dengan Danisa ya. Danisa ini D ya. Jadi kalau kipernya 6 D, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Nah, oke. Terus berikutnya diketahui plain text ini ya.
plain text ini dengan Syariah Ciperteknya menggunakan kriptografi yang 4 bit ya. Yang ini ya. Yang 4 bit berarti kelompokkan. Ini dari belakang ya. Nah, ini di sini ya. Oke, satu, dua ini 4 bit ya. Dua, tiga, gini ya. Nah, ini diubah ya. Ini diubah berapa? Diubah ke bilangan desimal gitu ya. Ini berarti 2 pangkat satu, 2 pangkat, ini nolnya nggak dihitung ya. 2 pangkat 2 ya, berarti 4 ditambah satu ya, 5 gitu ya. Eh, sorry, sama dengan 5. Empat ditambah satu gitu ya. Nah, ini 5 ya. Oke, kalau biner kan gini ya. Misalkan ini 2 pangkat n ya. 2 pangkat n. Oke, ini ada 0, pangkat pangkat 0, pangkat satu, 2, 3, 4 ya. 5 ya. Terus 6, 7, 8 ya. Nah, ini dihitung aja di sini. 2 pangkat 01, 2 pangkat 2 pangkat satu 2, 2 pangkat 2 4 ya, 2 pangkat 3 8, ini 16, 16 3 2, terus 64 ya, 128 ya. Oke, ya udah sampai 8 bit aja ya. Jadi di sini kalau ini kan di sini posisinya adalah 2 1 2 pangkat satu 0 1 2 3 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 ya di sini. Oke, 8 ya. Oke, ini 8. Terus ini 2 pangkat satu tambah 2 tambah 8 ya. 13 ya. Nah, terus di sini 2 pangkat 0 1 2 2 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2 pangkat 3 ya. Oke, 8 ditambah berapa yang ini? Yang ini adalah 4 ya, berarti 12 ya. Nah, itu contoh Ciperteknya menggunakan kriptografi. Kalau ingin dibagi menjadi blok 3, nah ini blok 3 ini 33 berarti ya. Jadi 33. Misalkan ya, misalkan ini saya hapus dulu. Bila dibagi menjadi blok 3. Oke, di blok 3 berarti ini 33 ini. 1, 2 ya, terus 3, 4 ya. Nah, ini salah satu ini sama saja dengan ini 00 ya. Nah, ini dijadikan nanti. Kalau ini jelas ini satu ya, jadikan desimal. Kalau ini 2 pangkat 2 ini 4 ya. Ini 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2 pangkat 2 ya, tambah ini 5 tambah 2 pangkat satu. Kalau ini 2 tambah ini 6 ya. 4 tambah sorry ini pangkat 2 pangkat satu kan 2 ya, berarti 4 tambah 2. Ini 8 ya. 6 ya, betul ya 6 ya. Ini 0 ya. Nah, itu untuk eh plain text ya, yang awalnya biner. Sekali lagi, biner ini bisa saja apa itu ada
ada apa ini? eh, ASCII ya, ASCII ya. Nah, ini ASCII. ASCII itu adalah kode ya, kode huruf yang diubah menjadi biner ya. Tabel ASCII nanti bisa Anda ini ya, huruf ke biner ya. Oke ya. Oke, dari kesimpulannya, jadi ancaman dalam keamanan komputer diantaranya adalah attack, float ya, ini flooding, spam dan botnet ya. Terus kriptografi sudah digunakan oleh tentara Sparta di awal 4400 sebelum Masehi menggunakan alat yang disebut Sagitel ya. Nah, dalam kriptografi, pengiriman pesan teks dienkripsi menggunakan kunci menjadi ciphertext dan nantinya dekripsi menjadi plain text kembali. Dan ini teknik kriptografi terbagi menjadi dua, yaitu teknik klasik dan modern. Ya, kalau modern tadi menggunakan biner ya. Dan implementasinya bisa dengan tanda tangan digital, mesin ATM, dan sebagainya. Oke, nah saya rasa itu untuk apa itu pertemuan kali ini mengenai kriptografi ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.